Tokoh nasional Profesor Dr. Haji Buya Ahmad Syafii Ma'arif dikabarkan meninggal dunia pada Jumat 27 Mei hari ini sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Buya Syafii Ma'arif dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gambing, Yogyakarta. Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Ia juga sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gambing, Yogyakarta. Buya Syafii Ma'arif sendiri lahir pada 31 Mei 1935 di Nagari Kalau, Sumpur Kudus, Minangkabau. Ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Ma'rifah Rauf, Datuk Rajo Malayu, dan Fathiah. Pada tahun 1942, ia dimasukkan ke sekolah rakyat atau setingkat SD di Sumpur Kudus. Sepulang sekolah, Buya Syafii belajar agama di sebuah madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah pada sore hari. Ia tamat sekolah SR pada 1947 dan tidak meneruskan sekolah selama beberapa tahun. Pada tahun 1950 baru ia masuk ke Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Balai Tangah Lintau. Selama belajar di sekolah tersebut, ia aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathon dan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Sinar yang kini dibawahi oleh lembaga pers Mu'alimin, yakni sebuah majalah pelajar Mu'alimin di Yogyakarta. Ia juga sempat menjadi guru honorer di Batu Retno dan Solo dan menjadi redaktur Suara Muhammadiyah, kemudian anggota Persatuan Wartawan Indonesia. Ulama dan cendekiawan Indonesia pernah menjadi ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Ma'arif. Setelah meninggalkan posisinya sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, kini ia kemudian aktif dalam komunitas Ma'arif Institute. Guru besar IKIP Yogyakarta ini juga rajin menulis dan menjadi pembicara dalam sejumlah seminar. Sebagian besar tulisannya adalah masalah-masalah Islam dan dipublikasikan ke sejumlah media cetak. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Zar Albana, tim Humas PP Muhammadiyah. Berikut liputannya untuk Anda. Tokoh atau warga masyarakat di Indonesia yang ingin mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Buya Syafii. Tentunya pemilihan Masjid Gede Kauman, efektivitas lokasi dan tempat ya. Tempatnya luas begitu sehingga bisa menampung banyak jamaah untuk bisa mensolatkan beliau di terakhir sebelum dimakamkan, dan pemilihan pemakaman di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, saya kira ini juga pemakaman di Jogja mungkin sudah penuh ya, sudah penuh dan sudah cukup banyak, dan ini juga keputusan keluarga saya kira untuk dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo karena itu juga masih milik PKI. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.